Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Heni Noviana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Segalamidar, Bandar Lampung. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Yeni SPD. Selamat pagi. Beliau adalah guru kelas 6 di SD Negeri 3 Segalamidar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya masih diberi kesehatan dan masih diberi kesempatan untuk duduk di sini menemani Bu Heni. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Ya. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Ya, baik. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, Ya. atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu ya. Ya. Nah, adapun tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi itu adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri. Baik, Bu Heni. Sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Ya, insya Allah. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan nih. Ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Apa sih tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke, baik Bu Heni, terima kasih atas pertanyaannya. Tujuan pembelajaran yang akan saya capai di sini, ya ada 3 tujuan yang harus saya capai. Yang pertama yaitu melalui media pembelajaran kubus dan balok, peserta didik mampu menemukan sifat-sifat dan jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok, serta jaring-jaringnya dengan tepat. Itu yang pertama ya Bu Heni ya. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat model. Jadi peserta didik itu saya berharap mereka melalui diskusi, mereka bisa membuat model bangun ruang kubus dan balok dari jaring-jaring kubus tersebut. Kemudian yang ketiga tujuannya yaitu melalui hasil diskusi mereka mampu mempresentasikan model bangun ruang kubus dan balok yang telah mereka buat sebelumnya dengan percaya diri. Itu tujuan yang saya akan capai Bu Heni dalam pembelajaran ini. Baik. Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang Ibu tuliskan ada 2 tujuan ya Bu ya? 3 tujuan Bu Heni. Oh, ada 3 tujuan ya. Nah, baik. Nah, jadi tujuan. Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Oke. Untuk area yang ingin saya kembangkan di sini Bu Heni, di area pedagogik, yaitu keaktifan siswa. Oh iya. Dengan saya bisa melihat bagaimana siswa aktif dalam pembelajaran ini. Kemudian metode pembelajaran yang saya buat adalah diskusi, pengelolaan kelas, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi saya berharap dengan pembelajaran ini siswa bisa aktif, gitu. Siswa bisa menunjukkan kompetensi yang ada dalam dirinya. Seperti itu Bu Heni. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu kompetensi pedagogik ya Ibu ya, Iya, keaktifan betul, Bu Heni. siswa, metode pembelajaran diskusi, pengelolaan kelas, dan yang pembelajaran itu berpusat pada siswa ya. Pada siswa, ya, betul sekali. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Bu Heni, untuk strategi saya gunakan ada pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok ya sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswa. Jadi saya lihat sebatas mana keaktifan mereka, kemudian saya buat kelompok. Dan untuk model yang untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran project based learning, ya. Dan metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, serta penugasan. Itu Bu Heni. Oh, baik Ibu.
Jadi rencana yang akan Ibu terapkan dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Ya, berdiferensiasi. Menggunakan model pembelajaran PJBL dan kemudian metodenya diskusi kelompok, penugasan dan juga tanya jawab ya Bu ya? Ya, betul sekali Bu Heni. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Baik, untuk media ya, untuk media pembelajaran saya menggunakan video pembelajaran, LKPD, PowerPoint, laptop, serta poster benda-benda yang berbentuk kubus dan balok, serta contoh benda nyata yang ada di dalam kelas Bu Eni. Oh iya, baik, bagus sekali ya Ibu ya. Jadi kapan nih kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, mata pelajaran apa, dan juga di jam keberapa? Baik Bu Eni, kebetulan hari Kamis, hari ini saya jam kedua, ya jam keempat dan kelima ya, maksudnya setelah istirahat pertama ada pembelajaran matematika. Jadi hari ini kita bisa melakukan praktek langsung di dalam kelas saya. Oh, baik, jadi hari ini ya Bu ya? Ya, di kelas Ibu jam keempat dan kelima ya? Jam keempat dan kelima. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya? Baik Bu Heni, saya tunggu kehadirannya. Baik, nanti setelah Ibu lakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir Bu. Oke, nah sudah itu ya Bu ya, berarti ya. Itu adalah percakapan pasca observasi yang nanti kita akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Oke, baik. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik Bu Heni, dari hasil percakapan hari ini saya mendapat gambaran. Jadi ya saya bisa mendapat gambaran media apa yang saya gunakan nanti, gitu ya. Dan juga metode yang akan saya terapkan ke dalam pembelajaran. Nah, jadi mulai sekarang saya sudah mempersiapkannya. Baik, Ibu. Terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan perobservasi ini ya Bu ya. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi kelas di hari ini ya Bu ya. Ya, hari ini ya Bu Heni ya. Baik, terima kasih Bu Heni. Terima kasih Bu Heni. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi udah istirahat pertama kan ya. Sekarang kita pelajaran matematika. Oke, kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Oke, karena ini udah pelajaran keempat dan kelima, matematika pula, kalian harus mempersiapkan diri secara baik ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang kubus dan balok. Coba perhatikan ke anak-anak ya. Ada nggak benda-benda di tas kamu yang kira-kira berbentuk kubus? Ada nggak? Kamu bawa nggak? Coba diperiksa bukunya, kotak pensilnya dikeluarkan. Kotak pensil kalian berbentuk apa? Kubus bukan? Atau alat minum kalian, alat makan, kalau yang ada. Alat minum juga boleh. Tunjukkan ke ibu. Nah, alat minumnya itu, Nuril, ya, keluarkan. Nah, oke. Ini pernah lihat seperti ini? Ini seperti balok ya? Ya tidak? Nah, di rumah ada yang bendanya ini berbentuk kubus? Apa sepertinya contohnya? Hah? Wadah makan. Ya, demikian ya. Baik anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah agar kalian memahami sifat-sifat bangun ruang kubus dan balok. Itu yang pertama ya. Kan kemarin waktu semester kemarin kita mempelajari tentang bangun datar. Sekarang kita mempelajari tentang bangun ruang, yaitu
kubus, dan balok. Tujuan yang pertama kita mempelajari ini adalah agar kalian mengetahui sifat-sifat kubus dan sifat-sifat balok. Yang kedua, tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian bisa membuat, setelah dibagi kelompok nanti kalian bisa membuat jaring-jaring kubus dan balok. Nah, kalau kalian sudah bisa membuatnya, kemudian yang ketiga, nah setelah kalian membuat jaring-jaring balok, kalian bisa memprestasikan. Oh, begini loh Bu cara membuat jaring-jaring balok, begini loh Bu cara membuat jaring-jaring kubus. Sudah, itu jadi ada 3 tujuan pembelajaran kali ini. Paham ya? Paham. Ada pertanyaan? Ada yang akan disampaikan, Bu, saya punya kubus umpamanya, tapi berbentuk akuarium, atau akuarium saya berbentuk balok, Bu. Ada yang punya akuarium? Apa isinya nak akuariumnya? Ikan. Bentuk apa itu? Balok ya berarti ya. Ada yang bentuk kubus? Ada. Baik. Sekarang Ibu akan membagi kelompok. Marcella, Sanggita, Ropi, Andrea Bian, dengan siapa? Aren ya, di kelompok sini nak. Kelompok sini ya. Kemudian di sini kelompok Padli ya. Pak Reji, Nuril, Cynthia ya. Cynthia ke sini. Mili, Prisa ke sini. Ya. Kemudian kelompok 3 di sini. Siapa ya? Alan ya. Alan di mana? Kelompok sini. Ya, kelompok itu. Bim kelompok sini ya. Ayo Mili di sini. Mili di mana? Ya, sini silakan. Yang lain situ ya, belakang ya. Aren ini, Prisa di sini. Cepat. Sudah? Setelah pembagian kelompok ini, ya, Ibu akan memberikan tugas materi ya. Jadi tapi kamu harus yang aktif. Ibu hanya memberikan saja. Kalian yang mencari bagaimana sifat dari jaring-jaring kubus dan balok. Seperti itu ya. Nah, di sini kelompok Marcella ya. Nah, di sini akan Ibu berikan video. Jadi kalian lihat bagaimana nanti cara membuat jaring-jaring kubus. Diperhatikan cara membuatnya ya. Kemudian dicatat karena akan mempresentasikan ke depan. Oke. Kemudian untuk kelompok ini perhatikan ini videonya ya. Ada yang membuat nanti. Kelompok sini Ibu akan membagikan, kalian pelajari, tanya jawab, boleh tanya ke Ibu, boleh sama berdiskusi dengan temannya. Kalian cari bagaimana sifat-sifat ini kubus dan balok ya. Kemudian kelompok kelompok ini keluarkan bukunya, buku SPS-nya ya, keluarkan ya. Buka halaman bangun ruang nak, halaman 86. Nah, kalian perhatikan di situ ada gambar kubus dan ada gambar balok. Kalian cari sendiri ya. Catat, dicatat, kemudian nanti akan dipresentasikan ke depan. Setiap kelompok harus mempresentasikannya ke depan. Ayo, perhatikan videonya bagaimana cara. Dihidupkan. Suaranya terdengar tidak?
Ya. Dilihat ininya, dibuka ininya, posternya. Iya, lihat di itu, kemudian dicatat ya. Videonya di itu. Kamu buat ini balok ke inian kubus berarti, karena panjangnya tuh sama. Buat kubus juga. Cepetan. Iya, buat kubus. Kayak tadi itu. Ininya dilem, kasih lem dulu. Sini kasih lem. Yuk, tolong yuk. Yuk, dilem dulu. Ini loh nak, yang di sini loh yang dikasih. Ayo, yang lain memperhatikan, jangan ngobrol. Dilem sampai rapet. Pencet bawahnya aja deh. Lanjutkan. Ayo. Pencet sininya loh, sininya. Nah kalau dia nggak bisa di staples, dilem. Lemnya banyakin ya Yu ya. Sudah jadi ini. Mana kubusnya? Ini kubusnya. Sudah selesai belum? Sudah jadi bangunnya? Ya, tuh bagus tuh. Bagus sekali. Oke. Sudah selesai ya. Kelompok sini Ibu langsung kasih LKPD ya, dikerjakan secara kelompok. Nama kelompok, kemudian diisi semuanya. Nah, ini hasilnya. Kemudian yang kelompok ini juga kerjakan secara kelompok ya nak ya, secara diskusi ya. Tanya dengan temannya, bekerjakannya beramai-ramai. Ya, udah jadi ya. Oke, ini dari jaring-jaring ya. Sekarang menjadi kubus. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik. Kalian mengerjakannya secara kelompok.
Sudah? Kerjakan. Ini Bu matikan ya. Ikut yang mana? Anak-anak sudah selesai semua? Hebat deh. Siapa yang akan mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok 1. Ya, baik. Silakan ke depan. Semua maju ke depan ya. Kita dengarkan ya hasil mereka ya. Kita dengarkan sama-sama. Ya. Kertasnya dibawa. Ya, nggak apa-apa. Siapa yang pegang? Yang megang Abian, Amaren, karena Marcella akan membacakannya. Bisa pakai buku nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Marcella Gordian, saya Tunggu Bintri, saya dari Bukopona, saya dari Bukopona, saya sisi kubur itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tusuk kubur ada 12. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Titik sudut kubur ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Cukup. Demikian Presentasi dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilakan. Teman, misi itu apa? Misi itu bidang yang membatasi bangun ruang kudus. selanjutnya titik sudut Titik sudut adalah adalah titik yang menghubungkan antara rusuk yang satu dengan yang lain. satu dengan yang lain. Ulangi lagi. Titik sudut adalah Titik sudut adalah titik yang mempertemukan rusuk rusuk dan yang satu. rusuk yang satu dan rusuk yang lainnya. Baik. Selanjutnya, ada lagi pertanyaan? Cukup? Tutup, boleh? Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapus. Dipersilakan duduk. Selanjutnya, kelompok mana yang akan maju belajar hari ini? Oke, kita mempelajari apa tadi? Bangun ruang. Apa? Kubus dan balok. Oke, siapa yang paham tentang sifat-sifat kubus? Ada yang tahu? Ya, apa Nuril sifat-sifat kubus? Sifat-sifat kubus apa saja? Ini ya. Ada yang bisa? Saya Marcella. Memiliki 6 sisi, 2 Ah. tusuk, dan 8 titik sudut. Iya, ada lagi ini jawabannya. Ayo. Sifat kubus. Mana kamu ini? Ada yang bisa menjawab? Sifat-sifat kubus? Sifat-sifat kubus adalah setiap sisinya berbentuk persegi. Cakep. Apalagi? Setiap diagonalnya memiliki ukuran yang sama panjang. Oke, lanjutnya apa lagi? Apa? Setiap diagonalnya juga mempunyai ukuran yang sama panjang. Baik. Kemudian tadi ada nggak kesulitan kamu membuat ini bangun ruang itu? Ada apa kesulitan kamu? Menyatukan lidi serta paku. Itu ya. Di saat menyatukan lidi, kamu membuat ini bangun ruang itu, jaring-jaringnya suka terlepas. Berarti kita akan perbanyak lagi ya itunya ya. Ada lagi? Ada lagi kesulitannya? Kelompok 2 kesulitan membuat kubus? Lancar? Baik. Oke, kelompok 3 kesulitan membuat kubus? Hah? Saat mengelem terasa sulit. Ya. Oke, berarti harus kerjasama yang baik antara kalian. Kalian kan kerja kelompok ya. Jadi ada yang pegang sebelah kiri, ada yang pegang sebelah kanan. Baik. Senang tidak hari ini belajar kubus dan balok? Jadi nanti kalian bisa mengaplikasikan di rumah. Oh, saya membuat akuarium ya dengan bentuk balok. Seperti itu caranya, gitu ya. Saya akan membuat akuarium dengan bentuk kubus ya seperti itu. Baik, Ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya kita semakin paham apa itu bangun ruang. Yang ada kubus, ada juga balok, bagaimana sifat-sifatnya dan bagaimana cara membuatnya. Baik, Ibu cukupkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh istirahat ya. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Heni Noviana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Segalamider. Saya masih ditemani oleh rekan saya Ibu Yeni SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Bapak David Octavianus SS sebagai pengajar praktik dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9. Selamat siang Pak David. Selamat siang Ibu Yeni. Selamat siang Bu Heni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Pak David? kabarnya Ibu? Alhamdulillah hari ini Bu Heni kabar saya baik. Saya selalu sehat. Semoga kedepannya pun saya menjadi orang yang selalu sehat. Amin. Semoga kita selalu sehat ya. Iya Bu. Ini kemarin kan kita sudah melakukan percakapan pasca, kemudian saya juga sudah melakukan observasi kelas. Ya. Saya sudah melihat juga proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Ya. Nah, sekarang kita ketemu lagi dalam percakapan pasca observasi Bu. Iya Ya. betul. Menurut Ibu apa sih tujuan dari percakapan pasca observasi yang kita lakukan sekarang ini? Baik. Sebelumnya kita melakukan percakapan ya yang sudah lalu. Kemudian
menurut saya percakapan pra-observasi ini merupakan bagian yang sangat penting dari proses pengembangan profesional seorang guru. Jadi bagi diri saya sendiri itu ibaratnya salah satu pengembangan untuk diri saya sendiri. Kemudian tujuan utamanya adalah untuk memberikan umpan balik konstruktif pada guru berdasarkan pengamatan langsung tentang proses pembelajaran yang terjadi dalam kelas. Jadi bagi saya itu sangat bagus sekali, sangat mendukung dan bisa membangkitkan motivasi saya sebagai seorang guru. Dengan melakukan percakapan pasca observasi ini, kita dapat, saya sendiri dapat ada beberapa hal yang dapat saya ambil. Satu, saya bisa memahami kekuatan dan poin dalam perbaikan. Itu ya Bu Heni ya. Yang kedua, saya bisa berbagi pengamatan dan perspektif ya. Kemudian yang ketiga, mendukung pengembangan profesional. Jadi saya bisa, mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengembangkan diri saya sebagai guru secara profesional dan dapat merencanakan tindak lanjut. Jadi saya bisa melakukan tindak lanjut apa yang saya akan ambil ke depannya setelah melakukan kegiatan ini. Itu yang bisa saya jawab hari ini untuk kali ini, Bu Heni. Ya, baik. Jadi menurut Ibu tujuan dari percakapan pasca kita hari ini itu tujuannya adalah memberikan umpan balik, mendapatkan umpan balik konstruktif kepada guru berdasarkan pengamatan. Iya, pengamatan pada proses pembelajaran yang sudah dilakukan dalam kelas. Jadi ini kemudian kita juga bisa memahami ya Bu ya, kekuatan apa yang sudah berhasil. Betul sekali. Kemudian apa-apa poin yang harus kita perbaiki. Poin-poin apa yang perlu diperbaiki. Ya, yang perlu diperbaiki. Kemudian berbagi pengamatan. Pengembangan profesional. Kemudian Ibu juga merencanakan tindak lanjut. Iya, saya merencanakan tindak lanjut ke depannya. Gitu. Iya, baik. Nah, ini kemudian saya ingin tahu nih Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Oke. Menurut saya pribadi, saya merasa puas Bu Heni ya. Ada beberapa aspek yang berhasil saya capai di situ dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran itu berjalan lancar, Bu Heni. Siswa itu terlihat aktif, jadi tidak pasif. Mereka aktif, kemudian tujuan pembelajaran itu tercapai, gitu ya. Tetapi ada juga sih area atau bagian-bagian yang harus ditingkatkan. Nah, saya juga senang karena di saat kita melakukan pembelajaran kadang-kala ada momen-momen lucu dari murid-murid itu sehingga keadaan di kelas itu hidup gitu. Selain tujuan pembelajaran bisa tercapai, anak-anak aktif, kelas hidup, nah itu adalah merupakan nilai tersendiri bagi diri saya gitu. Saya merasa puas gitu walaupun tidak sempurna. Alhamdulillah ya. Jadi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, Ibu merasa puas, kemudian pembelajaran juga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Siswa sudah terlihat aktif, kemudian tujuan juga tercapai walaupun menurut Ibu masih ada area yang harus ditingkatkan. Iya, betul sekali. Ya, bisa diceritakan kembali nggak Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Oke, baik Bu Heni ya. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan dan gaya belajar siswa di dalam kelas. Dengan bagaimana saya melakukan identifikasi? Dengan cara saya melakukan observasi. Setelah saya lakukan observasi, kemudian saya tindak lanjuti dengan tes, kemudian kita diskusi individu dengan siswa, gitu ya. Setelah itu, saya menyusun rencana pembelajaran yang mencakup berbagai metode pengajaran yang beragam untuk mendukung kebutuhan dan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Karena setiap siswa, kalau di kelas saya itu Bu Heni, berbeda-beda. Daya tangkap anak itu berbeda-beda, sikap mereka berbeda-beda, dan itu saya harus bisa memilah-milahnya.
selama pembelajaran saya juga menggunakan berbagai strategi, Ya. strategi pembelajaran seperti diskusi kelompok. Ya. Diskusi kelompok, kemudian setelah diskusi kelompok kita demonstrasi, kemudian tanya jawab. Setelah tanya jawab di saat tanya jawab itu ada sebagian murid yang bertanya dan murid juga yang menjawabnya, ya. Nah, setelah tanya jawab baru saya melakukan penugasan. Untuk memfasilitasi partisipasi seperti itu dan pemahaman siswa, saya berperan aktif. Itu untuk strategi ya. Ya, Bu. Setelah pembelajaran selesai, saya kemudian merefleksi apa yang telah mereka pelajari dan pahami pada materi ini. Materi apa yang belum paham dan materi apa yang mereka pahami dengan benar. Sedangkan untuk area yang saya kembangkan adalah keaktifan siswa. Jadi anak itu tidak hanya diam saja. Setiap siswa mempunyai tugas masing-masing, Bu Heni. Metode pembelajaran diskusi, pengelolaan kelas, dan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi alhamdulillah kelas saya itu tidak vakum. Jadi mereka bersemangat untuk pembelajaran kali ini. Alhamdulillah. Baik. Jadi langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan itu pertama mengidentifikasi kebutuhan belajar murid ya, Bu. Iya. Identifikasi, kemudian mengidentifikasinya juga dengan melakukan observasi. Dengan tes ya. Tes. Kemudian Ibu menyusun rencana pembelajaran. Iya. Ya, yang mencakup disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Iya, kebutuhan dan gaya belajar siswa ya. Kemudian strategi pembelajaran yang Ibu lakukan juga adalah strategi menggunakan diskusi ya. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok, kemudian demonstrasi. Ya, ada tanya jawab juga tadi ya. Iya, betul sekali. Dan penugasan. Kemudian Bu, menurut Ibu sejauh mana sih area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan atau atau belum? Menurut saya Bu Heni, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya. Walaupun masih ada kurangnya, kita kan sebagai manusia pasti ada kurangnya Bu Heni ya. Di saat proses pembelajaran dengan memberikan tugas dalam kelompok diskusi, membuat siswa aktif dalam pembelajaran di dalam kelas itu. Jadi saya bersyukur kemarin murid-murid saya aktif semua. Jadi tidak vakum ya Bu Heni ya. Dengan metode pembelajaran diskusi sehingga saya mendorong siswa untuk berpikir. Jadi masing-masing siswa itu bisa menyampaikan pendapatnya. Dan masing-masing siswa itu bisa mempunyai hak yang sama untuk mengungkapkan pendapat ya. Dan mereka bisa berkolaborasi dan mengembangkan pemahaman tentang materi. Jadi mereka saling saling mengisi gitu loh. Kemudian pengelolaan kelas yang saya lakukan untuk pengelolaan tingkah laku siswa menurut saya sudah berhasil juga. Dan kemungkinan besar pembelajaran yang berpusat pada murid harus berhasil dilakukan. Karena saya telah merancang pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk memimpin, seperti memimpin prestasi kelompok. Jadi anak-anak saya itu mereka dalam kelompok itu mereka berdiskusi siapa yang akan mempresentasikan. Tetapi saya sarankan setiap anak mendapat kesempatan yang sama Bu Eni. Ya. Baik, jadi semua area yang dikembangkan itu sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya? Iya, betul. Dari pengelolaan kelas, kemudian metode diskusi, kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid itu sudah semua ya? Iya. Berhasil dilakukan, sudah berjalan juga dengan sesuai. Tapi masih ada kekurangan, begitu ya Bu ya? Iya, betul-betul. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas? Begini ya Bu Heni ya, kendala yang paling penting adalah yang saya hadapi, meskipun pembelajaran telah berlangsung dengan baik, tapi saya masih mengalami kesulitan dalam pengelolaan waktu, ya. Sehingga tidak semua materi yang direncanakan dapat disampaikan dengan baik dengan waktu yang tersedia, gitu Bu Eni. Jadi
waktu yang menjadi kendala saya ya. Iya. Begitu juga dengan pengelolaan kelas. Secara umum berhasil. Iya. Namun masih ada beberapa siswa yang menunjukkan perilaku yang mengganggu atau tidak sesuai. Kadang-kala anak itu ya diskusi bukannya dimanfaatkan dengan baik, tetapi malah ngobrol. Kadang-kala seperti itu. Iya. Kemudian dalam diskusi sehingga menganggap proses pembelajaran itu bagi siswa mengganggu Iya. dalam kelompok itu. Nah, itu kendalanya. Waktu dan ada beberapa siswa yang kadang-kala tidak sesuai kelakuannya. Itu saja, Bu. Jadi kendala yang Ibu hadapi itu Ibu sulit mengelola waktu ya. Iya, betul sehingga sekali. Ya. Tidak semua materi itu tersampaikan dengan baik. Kemudian masih ada juga beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif ya Bu ya. Sehingga terkadang mengganggu pembelajaran gitu ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa Ibu sulit mengelola waktu? Mengapa mereka kurang aktif? Mengapa tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya? Begini ya Bu Heni ya, untuk kendala pengelolaan waktu, saya merasa mungkin rencana pembelajaran yang saya buat belum berstruktur atau tidak memprioritaskan topik-topik yang paling penting, gitu ya kendalanya ya. Sehingga menghabiskan terlalu banyak waktu untuk satu topik dan tidak cukup untuk yang lainnya. Kemudian ada gangguan-gangguan yang tidak terduga, ya, seperti siswa yang mengganggu juga mengganggu alur pelajaran, seperti itu ya. Kadangkala saya suka hilang kendali dengan siswa, tetapi alhamdulillah Bu Heni berjalan dengan baik. Sedangkan masalah beberapa siswa yang kurang aktif atau enggan terlibat dalam diskusi di kelas, mungkin mereka tidak tertarik pada topik itu ya Bu Heni ya. Ada kadang-kala siswa yang seperti itu kan ya. Topiknya yang dibahas mereka tidak percaya diri. Mereka merasa tidak nyaman berbicara di depan kelompok. Mereka takut dan penilaian dari penilaian dari teman kelas atau guru. Ya gitulah, kadang-kala ada anak yang memang percaya diri Bu Heni, dan kalau ada juga anak yang tidak percaya diri. Di saat kita bertemu dengan anak yang percaya diri, saya sangat bersyukur. Tapi kalau untuk yang tidak percaya diri kan dia merasa malu, takut ditertawakan, takut dicemooh teman gitu ya. Itu saja Bu Heni. Ya baik. Nah, tadi penyebab kesulitan Ibu mengelola waktu itu adalah karena Ibu membuat rencana pembelajaran itu belum terstruktur ya Bu ya, atau belum memprioritaskan topik-topik yang paling penting. Yang paling penting. Nah, kemudian dari anak-anak yang tidak aktif atau ini mereka mungkin tidak percaya diri ya menurut Ibu ya, tidak percaya diri, kemudian malu atau takut dicemooh oleh kawan gitu ya. Nah, setelah Ibu tahu penyebab kesulitan dalam mengelola waktu, kemudian beberapa siswa yang kurang aktif, bagaimana nih rencana tindak lanjut Ibu untuk mengatasi masalah itu? Baik Bu Heni, untuk mengatasi masalah ini saya akan mengambil langkah-langkah yang sesuai. Saya akan mengembangkan rencana pembelajaran yang lebih berstruktur dengan menentukan topik atau konsep paling penting untuk disampaikan pada siswa. Dan fokusnya supaya ada hal-hal yang tersebut yang menentukan alokasi waktu yang jelas untuk setiap bagian dari pembelajaran. Dan untuk memastikan mematuhi jadwal yang telah ditentukan. Kemudian mengadopsi strategi manajemen kelas yang lebih efektif dengan menerapkan konsekuensi yang konsisten terhadap perilaku yang kita inginkan, yang tidak kita inginkan. Tetapi juga memberikan penghargaan dan penguatan positif kepada siswa yang berpartisipasi aktif. Jadi kepada anak yang berpartisipasi aktif kita harus memberikan penguatan, gitu ya. Kemudian gunanya apa? Untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa. Saya akan menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Biasanya gitu Bu Heni. Kalau anak-anak dikasih materi, kemudian kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, mereka semangat, gitu ya. Serta melakukan pendekatan yang tepat untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif bagi semua siswa, gitu ya.
Jadi kalau seumpamanya ada anak yang kurang minat, nah kita harus seperti itu. Kita kaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Dan kepada anak yang aktif, ya kita beri penguatan gitu ya. Oke. Baik, jadi rencana Ibu ke depan itu Ibu akan membuat atau mengambil langkah-langkah yang sesuai ya, seperti mengembangkan rencana pembelajaran yang terstruktur atau betul sekali lebih Bu Eni. mengedepankan topik-topik yang penting ya Bu ya. Kemudian menentukan alokasi waktunya tiap kegiatan ya. Kemudian memberi Ibu juga penguatan. memberi penguatan. Kemudian strategi manajemen kelasnya itu juga harus lebih efektif ya Bu ya. Dengan menerapkan konsekuensi dan penghargaan terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Gitu. Tapi juga Ibu juga memberikan penghargaan tadi ya, dan penguatan positif kepada siswa yang aktif. Gitu. Dan menghubungkan materi pembelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari Bu Eni, sehingga anak itu senang jika dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak itu kan, oh ini sesuai nih dengan kehidupan saya. Saya gitu. Pernah mengalami di rumah seperti itu. Baik. Nah, jadi kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana tindak lanjut yang Ibu sampaikan tadi? Rencananya saya akan segera mulai menerapkan perubahan tersebut ya Bu Heni ya. Setelah merumuskan rencana pembelajaran, minggu depan mungkin sudah bisa saya lakukan. Jadi minggu depan saya sudah praktekkan ke dalam kelas sehingga pembelajaran itu lebih menarik. Gitu. Jadi untuk rencana Ibu akan melakukan rencana tindak lanjut itu setelah Ibu melakukan perubahan pada rencana pembelajaran ya? Iya. Akan membuat lagi, jadi di minggu ini Ibu merevisi rencana pembelajaran Ibu ya? Iya betul Bu Heni. Kemudian akan merealisasikan atau melakukan rencana Ibu itu di minggu depan? Iya. Nah, baik. Dari percakapan kita hari ini Bu, percakapan pasca observasi yang kita lakukan ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Yang Ibu dapatkan, apa yang dapat Ibu simpulkan begitu? Baik Bu Heni, dari percakapan hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan evaluasi yang komprehensif terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan. Mengidentifikasi kekuatan dan area perbaikan gitu ya. Serta menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Saya juga mencatat bahwa meskipun pembelajaran berjalan dengan baik, masih ada kekurangannya, yaitu manajemen waktu dan keterlibatan siswa dalam diskusi. Itu kekurangannya. Jadi langkah-langkah yang saya rencanakan untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk mengembangkan rencana pembelajaran yang lebih berstruktur, memberikan konsekuensi yang konsisten terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Namun juga memberikan penghargaan dan penguatan positif kepada siswa yang berpartisipasi aktif. Saya akan membuat rencana perbaikan yang berstruktur dengan baik dan fokus pada solusi yang konkret untuk meningkatkan pengalaman belajar di kelas. Begitu. Alhamdulillah ya, Ibu sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan perubahan dalam pembelajaran yang terstruktur ya. Nah, kemudian semoga dengan kesadaran diri dan komitmen untuk terus berkembang, kita ya, terutama Ibu, saya juga nih ya sebagai guru, bisa berhasil mengatasi kendala-kendala yang kita hadapi dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik bagi siswa ya. Nah, semoga pelaksanaan rencana Ibu berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang positif bagi semua pihak. Amin, amin, murid terutama Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak David Oktavianus SS sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kita hari ini. Baik Bu Heni, terima kasih atas proses yang sudah dijalankan, yaitu proses percakapan pasca observasi. Nah, dalam kegiatan percakapan pasca observasi sebenarnya ada 3 elemen yang memang patut
perhatikan dalam menjalankan proses percakapan dengan teknik coaching, yaitu antara lain ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Di kemitraan itu sendiri ada dua komponen. Yang pertama tujuan percakapan, kemudian ada komponen yaitu salah satunya men-sharekan tidak menggurui ataupun memberikan saran serta nasihat kepada rekan sejawat. Nah, di kedua komponen ini telah terlihat bahwa memang Bu Heni sudah memahami ya, sehingga kedua komponen ini dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian di elemen kedua ada proses kreatif, di mana terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama percakapan dua arah dan rekan sejawat yang yang lebih banyak berbicara. Nah, dalam hal ini juga Bu Heni telah memberikan pertanyaan dan juga mencoba menggali ya kepada Bu Yeni untuk memberikan evaluasinya dan tanggapannya serta pandangan dari beliau. Dan itu juga sudah terlaksana. Kemudian ada komponen kedua yaitu mendengarkan, mengulang, dan merangkum perkataan, yang mana juga sudah nampak, dan juga bertanya. Pada komponen terakhir dalam proses elemen kreatif itu ada pertanyaan yang menggali. Nah, di sini memang Bu Heni sudah mencoba menggali ya. Namun saja yang mungkin bisa ditingkatkan seperti yang sudah saya catat juga di sini, itu mungkin yang bisa lebih bermakna pertanyaannya, sehingga dia bisa lebih memperluas ya pandangan-pandangannya untuk rencana-rencana ke depannya, sehingga pertanyaan yang bermanfaat itu juga selain menggali akan bisa membantu menstimulasi ya, memberikan stimulus kepada Bu Yeni untuk memberikan ide-ide tambahan. Setelah itu yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Di sini terlihat jelas juga Bu Heni untuk menggali Bu Yeni terkait rencana tindak lanjutnya ya. Mungkin bisa ditambahkan di catatan-catatan sehingga nanti bisa lebih terdokumentasikan dan juga bisa menjadi program yang berkelanjutan gitu ya. Jadi setelah ini itu tidak berhenti di sini saja gitu, tapi bisa lebih jauh ke depan, berpikir bahwa program ini harus berdampak kepada sekolah dan juga murid pada khususnya dengan lebih baik lagi. Kemudian di akhir juga telah ditutup dengan kesimpulan, dan itu juga sudah nampak dari tahapan yang telah dilakukan. Di akhir itu ada percakapan yang memberikan kesimpulan ya, yang datang dari Ibu Yeni itu sendiri. Saya rasa cukup sih dari situ. Secara keseluruhan memang Bu Heni sudah menjalankan proses percakapan dengan teknik coaching dengan lebih baik. Terima kasih Pak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapan Bapak terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari kegiatan percakapan pasca pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan terakhir yang kita lakukan saat ini adalah percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebaik-baiknya kepada Bapak David Octaviano. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.